Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin alladzi qad jama'na fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib, serta para pendengar dimanapun berada, mari kita bergabung kembali dengan selalu memuji dan bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai hari ini, saat ini kita masih Allah berikan waktu dan kesehatan dan juga umur kepada kita sekalian di hari ke-25 Jumadil Akhir. Hari ini sudah 25 Jumadil Akhir, akan memasuki bulan Rajab ya, beberapa hari lagi. Baru saja kita menunaikan fardhu ain kita, salat fardhu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, sekalipun dalam suasana masih pandemi ini, dalam suasana masih Allah uji, yang belum ada tanda-tanda kapan berakhir. Tapi semakin diuji, kita semakin kuat juga untuk melakukan ta'abbud ya, ibadah pada Allah yang memberikan itu segalanya. Mudah-mudahan dengan semangat kuat disiplinnya ibadah kita, takarrubnya kita kepada Allah, Allah akan menjauhkan segala bencana, musibah ya. Kalau tempat lain ada yang gunung berapi di Jogja, ada gempa di Sulawesi dan lain-lain lah ya. Itu terus terjadi. Karena urusan Allah, Allah yang Maha Tahu itu mengingatkan makhluk atau hambanya di bumi ini. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya meninggalkan 2 warisan kepada kita, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Barang siapa berpegang teguh kedua hal ini, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadhillu abada. Quran itu bisa informasi kepada kita dan juga sebagai sekaligus konfirmasi terhadap apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kita bisa konfirmasi, buka ayat
kenapa ini dilarang, kenapa disuruh. Itu di situ ada informasi dan konfirmasi kepada kita sekalian. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari sambil kita niat i'tikaf, mari pula kita saling tazkirah, berbagi beberapa menit ke depan yang mudah-mudahan bisa mengingatkan kita, di samping saya pribadi, kita ulang-ulang memperteguh komitmen kita di dalam mendekatkan diri kepadanya. Dalam halaqah pengajian yang lalu kita jelaskan bahwa salat itu sebagai ibadah utama. Kenapa dikatakan salat itu ibadah utama? Ada beberapa alasan. Yang pertama, salat ini merupakan identitas keimanan seseorang, integritas karakteristiknya. Dan ini Allah tempatkan sebagai rukun yang kedua, rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Pertama, 2 kalimah syahadat. Yang kedua, salat. Demikianlah Allah meneguhkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang dengan tangannya memiliki kerajaan ini semuanya. Salat ritualitas ibadah kita harian, ya. Mungkin kalau puasa ini 1 bulan, tapi ibadah salat ini ibadah harian kita. Makanya siapapun bisa melakukan, kaya miskin, dalam kondisi sakit pun kita sesuaikan, ya. Ketika sakit, tempat tidur sambil berbaring. Salat ini punya 2 hubungan. Ada vertikal langsung dengan Allah dan bersifat horizontal, hubungan kita dengan sesama manusia ini. Dan dia menjadi media komunikasi kita dengan Allah. Coba kalau kita sedang salat, terasa dekat dengan Allah. Itu komunikasi kita, doa kita. Maka salat ini secara logah dimaknai doa, karena dia doa. Dari doa iftitah sampai akhir, semuanya indah sekali kalimat dan maknanya yang terkandung di dalam doa itu. Makanya Allah sendiri yang menguasai, yang memerintahkan kita ini, pemilik kerajaan, kuasa dengan tangannya, biyadihil mulk.
tentu kita pahami tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Nah, karena ada beberapa tempat Allah jelaskan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi ini kerajaan langit dan bumi milik Allah. Bagaimana dalam genggam tangannya ya. Tentu nggak bisa kita pahami dengan jisim seperti kita ini, berfisik, ada tubuh, ada organ ya. Itu Allah kan tidak. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa sesuatu dengannya. Tak ada awal bagi wujudnya dan tak ada pula akhir bagi kekekalannya. Tiada awal, tiada akhir. Tak ada batas. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa. Kekuasaannya tak ada batas. Tak sama dengan makhluk ini. Kita ada batas. Kemampuan kita terbatas. Tentu Allah tidak seperti itu. Tak ada yang melawan. Oh, orang yang melawan hancur. Melawan syariat Allah, sunnah Allah, hancur, jadi kerusakan di mana-mana. Semakin makhluk manusia ini merusak alam, tatanan ciptaan Allah yang indah dan bagus. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu karena ulah tangannya manusia. Tangan Allah yadun memberi makna juga yang selaras ya, nikmat kekuasaan Allah yang tak terbatas ya. Ada batas sama dengan tangan manusia ini. Allah bukanlah jisim. Artinya sesuatu yang berupa fisik seperti kita. Ahlus sunnah wal jamaah kan seperti itu. Berpandangan, berpendapat. Bisa ketika ditanya kepada Imam Malik, jangan tanya itu. Yakin saja Allah ada. Yakin saja tangan. Allah ada tangan. Jangan ditanya bagaimana tangan. Dia akan lari akidah kita. Akan lemah, dangkalnya pemahaman kita tidak sampai ke situ. Kaum muslimin Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Dia yang menciptakan, menjadikan mati. Dia yang menjadikan hidup. Karena itu tidaklah pantas seorang hamba Allah mengabaikan perintahnya. Terutama salat ini yang fardhu'in, amalan harian kita 5 kali sehari semalam, tidaklah pantas mengabaikannya. Malah yang lalu kita jelaskan bagaimana amalia Rasulullah yang sangat disiplin. Karena dia tahu hanya sedikit yang diminta kepada kita dibandingkan dengan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa Allah berikan kepada kita sekalian siang dan malam. Makanya salat ini kewajiban tanpa ada perbedaan. Ini semua sebuah hal yang patut kita
Kita catat ya, nggak ada beda orang kaya miskin. Nggak seperti zakat. Kalau kaya sampai nisab baru wajib. Ini kaya miskin salat, tidak ada beda. Maka disinilah Allah memberikan nanti sebuah penghargaan. Inna akramakum indallah attaqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang paling takwamu kepada Allah. Walaupun dia orang biasa, masyarakat biasa, tapi nilai ketakwaan, keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah, gak ada sedikit pun rasa malas. Malah daya tariknya, magnetnya luar biasa. Terpanggil rasa dirinya. Itu berjamaah misalnya. Gak ada beda, kaya miskin. Sama dalam pandangan Allah. Malah dimuliakan oleh Allah, diberi predikat orang takwa. Karena dia melakukan perintah Allah dengan penuh ikhlas. Tidak ada alasan apapun dimanapun dia berada. Dia akan tetap memenuhi perintah Allah, terutama salat ini. Baik hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang pertama sekali identitas keimanan kita diuji. Sejauh manakah? Bebas seid. Bak si rayailah. Bak si malah raya dawa. Enggak ada taruh menawar, ini farduin kita. Identitas keimanan. Identitas keimanan kita. Komitmen kita di dalam penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, pemilik alam semesta ini. Dia yang melahirkan kita, menciptakan kita, hidup dan mati. Kenapa ini Allah ciptakan hidup dan mati, mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Nanti Allah akan coba, akan menilai siapa di antara kita yang lebih baik amalnya nanti. Kita menjadikan sebuah kebanggaan di dalam Islam ini ya. Islam ini milik Allah. Rasulullah juga hanya menyampaikan Inna dina indallah al-Islam. Agama yang benar diridhai oleh Allah Islam. Milik Allah Islam. Rasulullah yang menyampaikan pesan-pesan din al-Islam, syariat ini kepada umatnya. Tapi Islam ini milik Allah. Allah akan memelihara dan menjaganya. Kecuali penganutnya mengabaikan, tidak komitmen istiqamah dalam menjalankan semua perintah dan meninggalkan larangannya. Salat ini amal ibadah yang diterima Rasulullah langsung dipanggil, diundang ke langit, ke Sidratul Muntaha sana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pada tahun ke-11 ya dari hijrah, sebelum pada tahun ke-11 kenabian, sebelum hijrah ke Madinah. Kalau perintah lain kan lewat Jibril ya, disampaikan lewat Jibril.
puasa, zakat. Tapi amal ibadah ini langsung, nggak ada perantara. Supaya langsung penerima. Sasaran siapa? Jangan nanti salah dalam menyampaikan kepada umat yang luar biasa. Walaupun juga undangan ini setelah meninggal istri beliau Khadijah Al-Kubra dan paman beliau Abu Talib. Ya. Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya. Tapi ada sebuah perintah yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ini salat. Ya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, salat ini juga sebut kepada kita as-salatu mi'raj lil mu'minin. Salat itu jadi mi'raj pada orang mukmin. Ya, kalau Rasulullah langsung mi'raj pada Allah, kita diberi hadiah. Ketika salat itu jadi mi'raj kita. Hubungan vertikal kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika salat itu kita sudah bersih. Bersih lahir, bersih batin. Karena Rasulullah sebelum di-Isra Mi'rajkan juga dibedah. Dibedah dadanya. Dibersihkan. Air Zam-Zam itu. Semua keda-keda yang naked dibersihkan. Diisi dengan iman dan ilmu, hikmah. Ya, kita paling membersihkan diri ya. Terus dengan membuat hati itu jadi senang, jadi bahagia dia dengan sering zikir, membaca Al-Quran. Jadi itu membuat otak jadi bersih, hati jadi mutmainnah, jadi tenang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak mewakilkan tentang salat ini. Ini salah satu alasan kenapa ini ibadah utama ya berikan kepada kita sekalian. Bagaimana Rasulullah menembus ruang angkasa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Indah kalau kita kaji Al-Quran ini. Allah menciptakan langit 7 lapis. Ya, Rasulullah sudah menerobos lapisan itu ketika Isra Mi'raj ya. Wallahu alam, Allah yang Maha tahu bagaimana menerobos lapisan langit yang 7 Allah ciptakan. Tibaqa. Jadi begitu kuat dia. Enggak ada tiang. Maka kita disuruh sesekali lihat ke langit. Maha besar Allah. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Langit itu Allah ciptakan tanpa tiang. Jangan hanya berjalan di luar, sekali lihat ke langit supaya kita tahu posisi kita di mana. Allah yang Maha Kuasa. Langit tidak pernah retak. Enggak ada tiang dia. Tapi kokohnya luar biasa. Tiba. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Disuruh lihat keseimbangan, seimbang dia. Seimbang Allah jadikan itu semuanya. Farji'il basara hal tara min futur. Apakah kamu melihat? Lihatlah sesekali ke langit. Untuk memarifatkan diri, pengakuan, sanaan, wa'tirafa, pengakuan kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan begitu. Jangan grup di bumi ini
Anadero. Kapan baru? Takut ketika Allah tegur kita dengan angin, dengan gempa dan sebagainya. Dan juga kita ambil hikmah, kenapa gempa itu terjadi malam hari atau pagi hari? Kalau kita lihat tsunami pagi hari, kata Allah sedang asyik bermain, laim, sedang asyik bermain, olahraga, lari dan sebagainya. Pagi itu waktu zuha diberikan. Dan malam hari sedang tidur. Sulit diprediksi tentang gempa ini. Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu. Jadi begitu seimbang Allah ciptakan itu. Jadi langit 7 lapis. Dalam ilmu astronomi bagaimana lapisan langit. Kita hanya mata melihat, kita dadang di pinggir laut Uleli, hanya sejauh mata memandang. Di sana juga ada pinggir langit seolah-olah seperti itu. Hanya batas mata kita. Gak bisa merobos mata ini lewat itu. Itulah batas kemampuan diberi oleh Allah. Mendengar juga begitu, ada batas. Berapa jauh jarak kita bisa mendengar. Mata seberapa jauh bisa memandang sebagainya. Nah, keterbatasan kita. Jadi ini yang pertama saya kira, dan kedua, kenapa salat itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan utama untuk kita lakukan. Yang kedua, merupakan perintah Allah yang membedakan antara iman dan kufur. Kalau penjelasan dalam sunnah yang membedakan muslim, dia mukmin dan kafir, itu pada tariku salah, pada meninggalkan salat. Kalau di rumah kita, kalau bisa tidak adalah anggota keluarga kita yang tidak salat ya, saja mengabaikan salat, itu ciri identitas seseorang. Beda iman mukmin dengan kafir, tariki salat, pada meninggalkan salat ya, sebagainya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya salat. Tidak hanya salat ini diperintahkan pada masa Rasulullah lewat syariat Islam ini, tapi sudah pernah dimulai sejak masa Ibrahim Khalilullah, Ismail, Musa, Isa. Sudah ada perintah salat dulu, walaupun cara yang berbeda, tidak sama dengan cara seperti kita hari ini. Sudah dikenal masa Ibrahim dalam doanya, Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah Baitullah bersama Ismail, dia berdoa, Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, hendaklah ada nanti di sini orang yang mendirikan salat di sekeliling Ka'bah Baitullah ya. Karena waktu itu belum ada orang seperti hari ini ya, dia berdoa ya. Luqmanul Hakim juga dia mengatakan dalam surah Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikan salat. Sudah ada sejak dulu salat.
Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah juga sudah salat. Tapi beda. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Caranya juga berbeda. Berdiri, sujud, duduk. Maka ini disempurnakan setelah Isra dan Mi'raj. Dididik, dilatih, diajar oleh malaikat Jibril. Begini cara salat. Jadi apa yang kita lakukan ini Rasulullah diajar oleh malaikat Jibril. Bagaimana kita berdiri hari ini. Dan ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, duduk, bangun lagi. Ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat. Kan sebuah ta'abudiyah. Gak bisa kita pertanyakan kenapa begitu ya. Ya sudah begitulah. Dari sononya. Inilah ta'abudi namanya dalam fikih. Gak ada tawar-menawar, gak ada persoalan. Baik hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam ayat 87 Allah menjelaskan la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahman ahda. Kamu tidaklah berhak memiliki pertolongan syafaat Allah nanti di akhirat kecuali orang-orang yang mengambil perjanjian dengan Allah, sudah membuat perjanjian dengan Allah. Orang-orang salih yang taat, yang membuat suatu perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan perjanjian di sini? Apa ahdun? Apa yang dimaksud mereka sudah membuat perjanjian dengan Allah?" Rasul menjawab, "Wa salatul khams." Itu salat yang 5. Salat yang 5 waktu. Yang awalnya 50 dijadi dispensasi ringan jadi 5. 1 waktu 10. 5 waktu 50 sama dengan 50 sebelum diringankan, dikurangi oleh Allah. 5 waktu nilainya sama dengan 50 waktu. Itu luar biasa ini. Kemudian beliau bersabda, tidak ada suatu pun yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya sesudah tauhid mengesahkan Allah, yaitu yang lebih disenangi Allah adalah salat. Kata di dalam urutan rukun Islam pertama syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahwa Muhammad itu Rasul utusan Allah. Gak ada setelah tauhid melainkan salat yang diperintahkan kepada kita sekalian, yang lebih disenangi oleh Allah. Dan itulah jadi amal yang sangat menakjubkan bagi pribadi Rasulullah. Niscaya para malaikatnya akan beribadah dengan sesuatu itu. Kemudian ada sebagian dari mereka ruku, ada sebagian mereka sujud, ada juga sebagian mereka duduk. Jadi ini saya kira Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, ya. Sujudnya malaikat, berdirinya malaikat, duduknya malaikat, dan juga ibadah. Dia beribadah. Makanya ibadah ini dipahami secara luas, ya. Tidak hanya dalam salat, tapi di luar salat juga kita ibadah. Kita juga ibadah. Ihsan kita
dalam membuat hubungan kita secara muamalah di mana-mana. Kalau kita ini kita camkan, tentu tidak ada manusia hamba Allah yang berbuat kemunafikan, sombong dan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sesuatu yang mungkar, fahisyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengawasi, karena Dia tahu dimanapun dia berada, Allah melihat haitsuma kuntum. Di mana saja kita berada, Allah memantau, melihat kita semua ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita pahami dua ini. Hal yang kedua ini jadi penting ya. Soal ini jadi penting kepada kita sekalian. Membeda mana orang yang beriman dan mana orang yang kufur. Yang ketiga, selanjutnya, salat ini tiang agama, imaduddin. As-salatu imaduddin, tiang agama. Tiang, tanpa tiang tidak kokoh bangunan. Islam ini salah satu tiangnya salat. Kalau ada orang yang tidak salat, berarti ingin merobohkan tiang-tiang Islam. Islam akan lemah tanpa ada imaduddin ini. Tapi bagi orang yang mendirikan salat, berarti dia mengokohkan Islam ini. Maka kita katakan tadi, Islam ini milik Allah, miliknya Allah. Jangan ragu kita. Jangan ragu, asal kita komitmen istiqamah melaksanakan semua perintah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Insya Allah Islam akan tetap eksis di bumi Allah yang fana ini. Milik Allah. Rasulullah hanya menyampaikan kepada kita sekalian. Maka Allah mengatakan, barang siapa memilih selain Islam sebagai agamanya, pasti Allah tidak akan menerima. Wala yuqbalu minhu. Allah tidak akan menerima selama-lamanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bila Allah masih memberikan umur dan kesehatan kepada kita insyaallah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.